Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan dari Saudara Yusuf PI. Video dari Saudara Yusuf, dia menanggapi video dari Saudara Louis, yang mana Saudara Louis mengatakan, kita tahu sendiri bahwa Islam itu ajarannya jelas, orang selamat karena amal dan perbuatan baik. Ini jelas berbeda. Jadi pernyataan itu yang akan dibantah oleh Saudara Yusuf. Dan berikut bantahan dari Saudara Yusuf. Sebenarnya ada hal yang saya sepakat, ada yang tidak sepakat dengan Louis Prasetyo ini. Hal yang saya tidak sepakat, dia sok tahu tentang ajaran agama Islam. Itu yang saya tidak sepakatnya. Dia mengatakan, oh di ajaran Islam katanya, itu orang menghapus dosa, memakai amal dan kebaikannya. Nah, ini sudah salah persepsi dari Louis Prasetyo. Umat Islam ingin menghapus dosanya, cukup dengan kata Astaghfirullahaladzim dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas. Jadi, Astaghfirullahaladzim, sholat taubat, beres gitu. Cara penghapusan dosa di dalam agama Islam itu sangatlah simple. Ya, beda dengan dikatakan oleh Louis Prasetyo tadi, menghapus dosa dengan amal dan kebaikan. Nah, inilah saya yang tidak sepakat. Dia sok tahu tentang agama Islam. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama sanggahan dari Saudara Yusuf. Apakah benar Saudara Louis Prasetyo sok tahu dengan agama Islam? Apakah yang diucapkan oleh Saudara Louis itu salah dan tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh Saudara Muslim? Mari kita lihat website berikut ini. Dalam website dari alquransunnah.com, dikatakan di sana ada 28 amalan penghapus dosa. Tentunya yang buat website ini adalah seorang Muslim ya. Di sana dikatakan ada 28 amalan penghapus dosa. Pertama adalah tauhid, kedua adalah takwa, dan teman-teman lihat semuanya itu ada referensi hadis atau Qur'annya. Lalu nomor 3, menjalankan sunnah Nabi, lalu sabar ketika menghadapi perasaan capek, sakit, dan musibah. Di dalam Sahih Al-Bukhari katakan, tidaklah menimpa seorang muslim rasa capek, sakit, cemas, sedih, ataupun suatu gangguan, maupun gundam gulana, sekalipun duri, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu. Sahih Al-Bukhari. Lalu kelima, berwudu, dan referensinya ada di dalam Sahih Muslim. Lalu sholat, dan juga ada di Sahih Muslim. Lalu 7, sholat berjamaah di masjid. 8, langkah kaki menuju sholat. Setiap satu langkah kaki kanan menyebabkan tercatat satu kebaikan, dan satu kaki kiri yang diletakkan menyebabkan satu dosa diampuni. Seperti hadis dalam poin nomor 6 tadi ya, yang ini kali ya. Lalu ke-9 adalah zakat dan sodako. Itu diambil dari At-Taubah 103. Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Lalu ke-10, sholat Jumat. Ke-11, bacaan aminnya dalam sholat berjamaah bersamaan dengan bacaan malaikat. Oke. Di sana dikatakan diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jika imam sampai pada bacaan yang memerlukan amin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan amin malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Oke. 12. Bacaan Allahumma Robbana wa lakal hamdu dalam sholat berjemaah bertepatan dengan bacaan malaikat. Jadi, jika saudara-saudara Muslim kita membacakan bacaan yang berikut ini, A, B, C, D tadi, maka dosanya yang telah lalu diampuni. 13. Amalan di bulan Ramadan. Oke. Saya bacakan salah satu hadisnya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oke. Jadi amalan berpuasa.
Nomor 14, puasa Arafah. Oke, puasa Arafah. Puasa Arafah, aku mengharapkan kepada Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa Asyura, aku mengharapkan kepada Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Hadis Sahih Muslim. Ke-15, memandikan mayit muslim dengan ikhlas serta menutup aurat dan menyembunyikan aibnya. Jadi, memandikan mayat bisa menghapus dosa. Di sini dikatakan barang siapa memandikan mayit seorang muslim kemudian menyembunyikan aibnya, Allah akan mengampuni sebanyak 40 kali. Nomor 16, membaca doa setelah makan. Membaca doa setelah makan bisa menghapus dosa. 17, membaca doa ketika memakai baju. Membaca doa ketika memakai baju mengampuni dosa. Jadi ini amalan-amalannya. Dan 18, membaca doa setelah selesai azan. Oke. Membaca doa setelah selesai azan akan mengampuni dosa. Oke, nomor 19, umroh dan haji. Umroh yang satu dengan umroh berikutnya adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Sahih Al-Bukhari. Lalu berikutnya, hadis berikutnya, barang siapa berhaji untuk Allah, kemudian tidak rafat atau ucapan kotor, dan tidak berbuat kefasikan atau dosa atau permusuhan, ia akan kembali seperti hari dilahirkan ibunya, bersih dari dosa. Oke. 20, sujud dalam sholat atau sujud karena sebab syukur atau tilawah. Oke, bisa menghapus dosa ya. Hendaknya engkau memperbanyak sujud untuk Allah, karena tidaklah engkau bersujud sekali karena Allah, niscaya Allah akan angkat 1 derajat dan dihapuskan 1 kesalahan. 21, membaca, meyakini dan mengamalkan surah Al-Mulk. Oke, membaca Al-Quran. Teman-teman bisa baca sendiri. Nomor 22, membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Ini menurut Sahih Al-Bukhari ya. Di sana dikatakan barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, akan diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang membaca 100 kali ketika pagi dan 100 kali ketika sore, akan diampuni dosanya meski lebih banyak dari buih di lautan. 23, ini membaca doa lagi. Oke, membaca doa ini juga bisa merontokkan dosa-dosa. Nomor 24, membaca doa yang lain juga bisa menghapus dosa-dosa meski sebanyak buih di lautan. 25, membaca doa sebelum tidur juga akan diampuni dosa meski sebanyak buih di lautan. 26, bertawasul dengan nama dan sifat Allah untuk memohon ampunan setelah tasyahud sebelum salam dan sholat, dalam sholat. Oke, 27, mengucapkan doa berikut ini. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Oke, kalau mengucapkan doa itu akan diampuni dosanya meski lari dari medan pertempuran. Oke, 28, bersolawat kepada Rasulullah. Oke, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan jujur dan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan bersolawat 10 salawat untuknya, menghapus 10 keburukan dan mengangkat 10 derajat. Oke, jadi inilah ada 28 amalan-amalan untuk penghapus dosa. Cara penghapusan dosa di dalam agama Islam itu sangatlah simple. Ya, beda dengan dikatakan oleh Lois Prasetyo tadi, menghapus dosa dengan amal dan kebaikan. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.